Selamat datang untuk Eril. Selamat bergabung di kelas online. Ya, kita menunggu lagi dulu teman-teman kita yang lain ya. Kita tunggu sedikit dulu. Sambil Eril juga mempersiapkan posisi kamera supaya bagus. Mungkin catatan. Karena di sini ya kita masih membahas tentang gerbang logika. Ya, selamat datang yang telah bergabung di saat ini juga. Di sini ada Marcelino yang baru bergabung. Selamat berjumpa di kelas sistem komputer. Empat lewat 5 menit kita akan memulaikan pembelajaran kita sambil masing-masing juga mempersiapkan diri Anda. Boleh diatur posisi kamera atau HP supaya tidak mengganggu nantinya ketika kita belajar. Ya, waktu sudah menunjukkan 4 lewat 05, tapi di sini yang sudah bergabung tadi sudah keluar. Oke, baru Eril di sini. Sangat disayangkan sekali kalaupun itu sudah dimulai, tapi sebelum ada yang mau bergabung di sini, sebentar akan ketinggalan nantinya. Meskipun ini jaga recording, tapi kan ada baiknya untuk kita bisa bersama-sama dalam tetap muka secara langsung. Dan ketika nanti ada yang mau bertanya, itu bisa tulis di kolom chat untuk mau bertanya atau ada kebingungan, karena yang pembahasan kita ini sudah semakin rumit lagi untuk kita belajar bersama. Dan nanti Sir akan mencoba menjawab atau memberikan solusi atau jalan keluar dari setiap pertanyaan-pertanyaan Anda. Nah, tapi sebelum itu, di sini sambil juga menunggu teman-teman kita yang lain, Sir akan share screen di aplikasi Kelas Dojo. Mau saya tahu jumlah poin sekarang, jadi Eril itu sudah dapat 50 poin.
dibandingkan teman-teman yang lain. Sudah tentunya dengan memasukkan tugas dan hal yang lainnya, tugas kita sudah sampai tugas kalau tidak salah tugas keempat. Ini tugas yang terakhir. Ya, dan RL juga sudah masuk di sini. Sudah. Nanti di setiap akun masing-masing itu masing-masing bisa mengecek di dalamnya. Apakah sudah masuk? Kalaupun di setiap akun masing-masing itu sudah hilang aktivitasnya, berarti itu sudah terkirim. Kecuali dalam ada tanda pending, berarti itu sudah masuk tapi server yang belum buka atau belum baca. Ya, oke. Sudah bergabung di sini juga ada Gabriel. Ya, kita akan mulaikan saja pembahasan kita saat ini. Jadi pembahasan kita di hari ini, dan sebelum itu Sir mau kasih tahu juga bahwa untuk kelas online untuk sistem komputer, jadi selama sampai Desember ada kemungkinan jam-jam sore, karena kelas 12 itu ada PKL di sekolah. Jadi Sir harus membagi waktu untuk hal itu. Jadi jam 8 orang harus standby di sekolah. Jadi waktu kita sangat tidak menentu nanti kalau kita laksanakan pagi. Jadi makanya Sir merubah atau mengganti jam pembelajaran kita. Jadi jam pembelajaran kita nanti akan seperti ini. Jadi di sore hari. Tetap dengan menggunakan seragam, kecuali ada cuma pemberitahuan atau hal-hal yang lain, itu boleh wajib bebas. Nah, jadi itu saja yang mungkin yang Sir bisa sampaikan tentang pertemuan kita secara rutin. Tentu untuk jamnya nanti diatur. Biasanya tidak menentu untuk jamnya, tergantung dari situasi dan kondisi. Ya, oke, selamat datang yang sudah bergabung, selamat mengikuti pelajaran saat ini, dan kita masih membahas tentang yang namanya gerbang logika. Ya. Jadi gerbang logika yang kita sudah belajar sebelumnya, di dalam gerbang logika kan ada memiliki beberapa gerbang. Ada yang AND, ada yang OR, baru ada yang NOR. Baru juga ada dari kombinasi dari AND dan NOT itu sendiri. Oh, NOT bukan NOR, sorry salah, NOT. Maka dijadikan namanya jadi NOR. NOR dengan NAND. Nah, itu kita sudah bahas sebelumnya. Kita tidak akan bahas di sini. Jadi kita akan lanjut ke pembahasan kita selanjutnya, yaitu XOR dan XNOR. Nah, seperti apa XOR dan XNOR? Jadi logikanya masih sama karena memakai sistem OR dan AND di dalamnya. Cuma di sini ini sebagai eksklusif. Nah, eksklusif di sini dia disilang karena bersifat X cross begitu. Jadi disilang. Ya, jadi sebelum kita lebih jauh, kita cari tahu dulu. Ini simbol dari gerbang logika XOR sama dengan halnya OR, tapi di sini ada garis di belakangnya. Nah, sehingga membedakan antara XOR dengan OR itu sendiri. Dan juga NOR. Nah, operasi XOR adalah kependekan dari eksklusif OR. Jadi ini adalah gerbang eksklusif dari OR itu sendiri. Nah, kenapa dia eksklusif? Karena dia sangat berbeda dengan biasanya. Nah, logikanya seperti ini. Jika salah satu dari kedua input high, jadi ketika dua itu memiliki nilai 1, kan kita cuma mengenal high dan low di dalamnya. 1 dan 0. Nah, maka output dari X ini maka akan tetap jadi high. Kalau sebelumnya kan yang kita tahu OR itu adalah apa? Perjumlahan atau perkalian. Oke, bisa dicek kembali. Nah, jadi OR ini kan kalau dia keduanya 1 pasti dia tetap akan jadi 1. Nah, tetap dia akan sama
Tapi ya, sistem kerja dari gerbang ini yang akan berbeda dalamnya. Nah, baru juga demikian. Di bawah, jika kedua input bernilai low, tadi kan kalau bernilai high, semua atau high semua, maka output X akan jadi 0 atau low. Oke, kita lihat DP sistem kerjanya. Ya, agak lebih rumit di sini. Yang dulunya gambarnya masih simple-simple. Oh iya, ada yang mau dikasih tahu bahwa untuk nomor 4, tugas yang 4 dan 5, mungkin di situ ada berapa tugas yang masuk, serta komentar. Di situ sebenarnya diminta 4 input, tapi kalian buat hanya 2 input. Sebenarnya 4 input, masukkan. Beda 4 input dengan cuma 2 input. Nah, seperti itu. Nah, ini tabel kebenarannya. Tabel kebenaran dari XOR. Jadi, misalnya kita menggunakan 2 input, input A dan input B. Kedua-duanya jadi 0, maka X jadi 0. Begitu juga sebaliknya dan seterusnya. Nah, ini secara perumusannya juga seperti itu. Ini perumusannya. Jadi persamaan logika dari XOR itu adalah X sama dengan A tambah B, tapi di dalam kurung. Atau bisa jadi orang buat seperti ini. A kali B tambah A, kalau pakai garis begini kan pakai not di dalamnya. Not A kali not B. Itu bisa sama seperti ini. Jadi bisa menggunakan rumus seperti ini atau menggunakan rumus yang seperti ini. Nah, jadi berdasarkan tabel kebenaran di atas yang tadi, yang bernilai input 1, XOR dapat disusun dari gerbang dasar AND, OR, dan NOT. Nah, jadi dia bisa digabungkan dari AND itu sendiri, NOT, dan OR. Ya, kita bisa cek di bawah sini. Ini ada 2 contoh dari penggambaran dari gerbang logika itu sendiri. Kalau dibuat sederhana, yang ada di sebelah kanan ini. Gambarnya akan seperti ini. Tapi yang sebenarnya dia adalah seperti ini. Dan terserah kan bagus, ada baiknya kita menggunakan penggambaran gerbang yang ada di sebelah kiri. Karena kalau kita cuma menggunakan sebelah kanan, agak sulit kita mengetahui di dalamnya. Biasanya gerbang yang sebelah kanan ini ketika kita sudah membuat dengan lebih kompleks lagi, lebih rumit lagi, dan mungkin lebih banyak untuk DP pencarian dari segi gerbang logika. Nah, jadi seperti ini. Coba bisa lihat di sini, ada A dan B. Jadi di sini ada gerbang NOT yang kita tahu. NOT ini memiliki simbol seperti ini yang kita sudah belajar sebelumnya. Dan ini adalah gerbang dari N itu sendiri. Nah, yang kita tahu N itu kan adalah penjumlahan. Jadi misalnya di nilai 1, dia akan 1 yang dia terus. Jadi input di N1 dia akan terus. 1 dia akan ke gerbang yang sebelahnya. Gitu. Nah, demikian juga yang sebaliknya. Jadi itulah DP nama gerbang eksklusif. Jadi dia sangat menarik dan unik. Jadi dia akan seperti ini gambarannya. Nah, jadi lebih rumit kan di sini. Nah, ini gambaran saja. Nah, jadi diingatkan baik-baik, kalau boleh ditulis di kertas supaya tidak bingung. Nanti sebentar ada DP penyusunan secara detail. Oke, lanjut. Nah, ini contohnya, contoh soal misalnya. Misalnya ketika kalian dapat 1 soal, atau ketika kita memiliki 4 gerbang di dalamnya. Tentunya kalau kita gambar dengan 4 gerbang, dia akan seperti ini. Kalau 3 gerbang, dia akan seperti ini. Tentunya di dalam gerbang ini, jadi ini sama dengan halnya seperti ini. Biasanya dia gambar seperti ini, supaya lebih ringkas, tidak memakan ruang atau space, tempat. Tapi kalaupun kita menggambar dengan begini, kita harus tahu dulu cara kerjanya, jangan sampai salah. Makanya kita juga perlu mengetahui penggambaran yang ada di sini, sebelah gerbang ini. Nah, kan sebelumnya kan kita sudah pelajari tentang gerbang AND, OR, dan NOT itu sendiri. Nah, jadi itu dikuasai secara mendalam. Jadi
gerbang XOR ini dia terdiri dari A tambah B, AB tambah dengan AB lagi, begitu seperti itu. Jadi A kali B tambah not A kali not B, seperti itu. Jadi rumusnya seperti itu. Ya, ini contohnya. Jadi ketika kita menggunakan tiga masukan, seperti ini gambarnya. Kalau 4, seperti ini. Nah, yang baru-baru kan di tugas, ada yang salah. Sebenarnya yang kalian buat itu, semua itu cuma 2 input masukan. 2 input masukan. Sebenarnya yang harus diminta, ini terbalik ulang, yang lalu. Sebenarnya yang kita diminta di situ, adalah seperti ini gambarnya. Ini 4 masukan. Dan di tugas yang baru-baru di nomor 4 dan nomor 5 itu adalah diminta dengan memiliki 4 input di dalamnya. Maka gambarnya sebenarnya seperti ini. Dan masih yang lalu ada yang gambar tetap 2 masukan di dalamnya. Ada berapa yang terkoreksi. Oleh karena itu kasih komentar, mungkin keliru dia jawabannya di nomor 3 dan nomor 4. Nomor 4 dan nomor 5. Oke, itu saja mungkin ini pengenalan tentang XOR seperti apa. Nanti selesai ini juga seperti biasa, kita ada tugas lagi untuk mengerjakan gerbang logika ini. Ya, ini juga. Nah, sekarang dari tadi XOR. Sekarang kita masuk kepada DP nama XNOR. Nah, yang kita tahu kan OR dan NOR itu berbeda. Yang OR itu coba sebagai gerbang OR saja, dan NOR itu dia memakai gerbang tambahan, itu gerbang NOT di dalamnya. Sama halnya dengan NOR di atas. Jadi sama halnya dengan NOR di atas. Nah, jadi dia gerbangnya seperti ini, tetap sama. Cuma lantaran dia eksklusif, maka dia ditambahkan dengan garis yang ada di belakang. Nah, operasi XOR ini dia merupakan kebalikan dari eksklusif OR tadi. Jadi NOR dan OR cuma kebalikannya. Nah, baru logika yang kedua, jika salah satu dari kedua inputnya high, maka output X itu akan jadi low. Kalau tadi kan high tetap akan jadi high. Nah, ini kebalikannya, seperti itu. Ya, dan tabel kebenarannya seperti ini. Nah, jadi agak berbeda dengan tadi, dengan gambar yang di atas. Jadi, misalnya kita menggunakan 2 input di dalamnya. Kalau tadi kan A kali B tambah not A kali dot B. Itulah perumusan dari XOR. Tapi kalau XNOT, not A tambah not B, seperti itu. Jadi dia di satu kali dinotkan di dalamnya. Nah, berdasarkan tabel kebenaran yang di atas ini, yang bernilai input 1, XOR dapat disusun dengan gerbang dasar AND, OR, dan NOT. Jadi masih sama lagi, kita masih membahas tentang AND, OR, dan NOT itu sendiri. Nah, makanya munculnya dengan XOR dari AND dan seterusnya. Nah, dan penggambaran dari gerbangnya seperti ini. Jadi agak berbeda dengan tadi. Jadi masukan dari A dan B itu masuk di bagian atas, gerbang yang pertama. Baru yang ke N itu masuk ke bawah. Jadi input yang kedua itu masuk ke gerbang yang berikut, di kedua. Jadi agak berbeda dengan tadi. Kalau yang tadi dia baku silang, kalau ini kok baku silang. Jadi not B itu dia masuk, jadi masing-masing masuk di setiap gerbang yang ada. Kalau ini kebalikannya, not itu sendiri dan N itu sendiri, seperti itu. Maka hasilnya seperti ini. Nah, dan penggambarannya seperti ini, kalaupun dibuat secara ringkas. Oke, sampai di sini bisa menangkap perbedaan dari XOR dan XNOR. Sudah sedikit, nah mungkin
Ini sudah semakin kompleks, berbeda dari yang sebelumnya yang masih mungkin sederhana-sederhana saja. Ini sudah bermain secara logika, baru nama gerbang logika. Makanya di sini kita membutuhkan logika berpikir untuk bagaimana bisa mengetahui cara kerja dari sistem komputer ini. Nah, memang berbicara soal teknologi atau komputerisasi, semua memiliki pemikiran yang sangat kompleks di dalamnya. Jadi enak sambaran, komputer itu bisa bekerja dengan begitu baik. Jadi orang membuat itu pun sangat rumit dan dia juga harus memahami gerbang-gerbang ini, gerbang logika, flowchart, jadi banyak hal yang orang harus kuasai di dalamnya. Belum masuk di pemrograman, nah itu. Jadi sangat tidak gampang lah untuk hal itu. Ya, ini ada satu ringkasan yang telah dibuat. Jadi ini kesimpulan dari semua gerbang yang ada. Jadi di dalamnya ada gerbang N. Gerbang N itu dia memiliki tipe IC 7408. Nah, ini kalau berbicara soal IC, Integrated Circuit. Nah, itu yang tuh papan-papan yang di papan motherboard di situ. Papan-papan yang dia buat sampai ada jalur-jalur dan seterusnya. Nah, itu dibuat seperti itu. Jadi dia tipe IC Integrated Circuit itu 7408. Itu yang dimiliki oleh N. Nah, kalau kalian buka ini misalnya laptop, misalnya survei laptop ataupun apa, biasanya ada papan sirkuit di dalamnya. Nah, papan sirkuit sana itu ada tulisan-tulisan di dalamnya. Nah, dan tulisan-tulisan itu yang ditandai oleh ini. Tipe sirkuit ini. Integrated circuit. Tapi kan kalau ada yang mau berkeinginan, berkecimpung, apalagi kan di sini ada yang mungkin kenapa kita suka masuk jurusan komputer. Nah, bukan cuma sekedar karena sekarang dunia serba komputerisasi. Tapi ada mungkin di sini itu tujuan supaya kita bisa cari tahu secara mendalam komputer itu seperti apa. Nah, jadi seperti inilah gambaran kerja dari sistem sebuah komputer. Nah, jadi ini adalah tipe IC-nya dan masing-masing gerbang logika yang ada dan secara perumusannya atau persamaannya. Jadi kalau N itu dikali, OR itu ditambah. Kalau NOT itu kebalikannya. Kalau misalnya dia memiliki nilai 1, pasti dia akan menjadi 0. Demikian juga kebalikannya. Seperti itu. Ini masih menggunakan ini cuma contoh saja, cuma menggunakan 2 input saja. Tapi kan cara kerja komputer tergantung. Ada yang memiliki 2 input, ada yang sampai 5 input masuk ke dalam. Baru dia muncul 1, baru habis 1 itu ada lagi. Dia masuk ke gerbang yang lain lagi. Jadi seperti itulah. Ya, ini OR 7432 sirkuitnya. Ini juga kalaupun ada yang mau lebih mendalam tentang reparasi komputer atau mungkin membuat komputer sendiri atau lebih mungkin ketika kalian ada yang mau lanjut studi, mau lebih memperdalam tentang hal ini sudah jadi dasar. Jadi ketika kalian ada di SMK, kalian tidak akan kaget lagi ketika berhadapan di dunia kuliah nanti kalaupun ada yang mau meneruskan hal itu. Pasti ini sudah jadi dasar pribadi kita untuk lebih tingkatan yang lebih tinggi lagi. Karena ini baru DP dasar di dalamnya. Masih DP dasar ini. Sedangkan dasar sebegini, apalagi nanti DP tingkatan lanjut, pasti lebih rumit lagi tentunya. Ya, seperti ini juga. Ini tipe IC dan di XOR tidak diketahui tipenya seperti apa tipe IC. Tapi secara gerbang, ya jadi untuk gerbang logika hanya itu saja. Jadi dia hanya memiliki 7 gerbang logika yang ada, yaitu N, OR, NOT, XOR, XNOR, NAND dengan NOR. Nah, jadi ada 7 gerbang ini yang menjadi landasan
sebuah cara kerja dari komputer itu sendiri. Dan semua bersistem dengan unsur matematik. Nah, oleh karena itu, ada yang kalau kalian tahu nanti, kalau ada yang mau suka dilanjut di studi, ada DP nama matematika teknik dengan ada matematika umum. Matematika teknik itu sangat berbeda sekali dengan matematika umum. Nah, jadi kalau seperti ini, dia sudah masuk kepada matematika teknik di dalamnya. Jadi dia menggunakan logika dan semua. Jadi rupa ini kan 1 tambah 1 itu bukan 2. Jadi dia tetap akan jadi 1 di dalamnya. Seperti itu. Itu cuma contoh-contoh saja. Oke, sampai sejauh ini ada yang mau bertanya tentang gerbang logika? Karena untuk kelanjutan ke depan, kita sudah masuk ke materi yang baru lagi. Ini cuma pengenalan tentang gerbang logika itu seperti apa. Nanti ke depan pertemuan kita, jadi ada satu contoh kasus yang kalian harus kerjakan secara langsung di media Zoom. Jadi Sir akan buat satu soal, tapi soalnya itu harus dikonversi dulu sistem bilangannya. Nah, kita kembali ke sistem bilangan. Sistem bilangan itu adalah sistem konversi. Baru dikonversikan, baru dimasukkan dalam sebuah gerbang logika. Dapat hasil dari ada, misalnya kita cari desimal 352. Nah, 352 itu pasti akan dikonversikan ke biner, sehingga bisa masuk kepada gerbang logika ini. Jadi seperti itu. Oke, ada yang mau bertanya? Kalau ada yang bertanya, silakan tulis kolom chat. Kalaupun sudah bisa mengikuti atau memahami, saya harap bahwa pertemuan saat ini atau simbol-simbol seperti ini bisa dipahami secara mendalam, supaya tidak kesulitan nanti ke depan. Seperti itu. Jadi kita harus memahami tujuh landasan dasar dulu dari gerbang logika itu sendiri. Fungsi dari AND, fungsi dari OR, baru fungsi dari NOT. Nah, dengan yang tadi yang terakhir tadi tentang XOR dan XNOR itu sendiri. Tidak ada XNAND dengan XN dengan XNOR, NAND tidak ada. Cuma ada sampai XOR dan XNOR. Itu saya lain tahu kenapa tidak ada. Tapi ternyata, kalau dilihat di sini kan XOR dan XNOR itu penggabungan dari NOT, OR, dan N itu sendiri. Jadi seperti itu. Jadi oleh karena itu dia ternyata ada XNOR, XN dengan XNAND. Seperti itu. Oke, ada yang mau bertanya di sini? Karena pembahasan tentang gerbang logika hanya di situ. Agak singkat dibandingkan yang sebelumnya yang memang. Tentang sistem bilangan. Oke. Bisa dipahami ini tuh? Bisa diikuti tuh untuk hal-hal yang seperti ini. Ya, jadi sebentar, mungkin bisa dicek-cek di kelas dojo juga. Jadi di kelas dojo nanti ada tugas baru, mungkin jadi tugas kelima Anda. Jadi diingatkan baik-baik supaya tidak salah nantinya. Karena rupa tugas pertama di sini share screen ya. Ada berapa yang masih belum memasukkan tugas? Silakan dimasukkan. Ya, ini portofolio Anda. Jadi semua terekam atau tercatat di sini. Ini ada yang sebab absen. Dan jangan lupa untuk mengabsen diri. Silakan mengisi absen. Karena biasanya Sir mengambil bukti absensi itu ada di absen ini. Biasa Sir cuma catat dari situ. Jadi jangan sampai soikosumtre marnyanda mengikuti pertemuan atau mengisi absen di kelas dojo. Jangan lupa mengisi absen juga di sini. Nah, ini tugas yang masuk. Nah, di sini mungkin ada koreksi. Nah, ini Arjen punya. Mana Arjen di sini? Oke. Nah, di sini kan dilihat
gerbang soal nomor 4 dan soal nomor 5 dibuat secara terpisah. Nah, saya buat secara terpisah. Maksudnya di sini kan dalam soalnya gerbang NAND 4 input dan gerbang NOR 4 input. Nah, 4 input yang dimasukkan tadi, dia memiliki 4 input masukan. Bukan, ini cuma sama. Cuma secara gerbangnya antara kiri dan kanan sebenarnya sama. Cuma dibuat di sebelah kiri itu dibuat lebih ringkas, dan di sebelah kanan itu dibuat supaya dapatnya itu menggunakan not di dalamnya, supaya ketika kita mencari DP secara logikanya itu lebih mudah, tapi akan memakan space atau tempat, makanya seperti itu. Oke, bisa dikoreksi itu, mungkin bisa diubah, diganti, dan dikomen saja di sini. Boleh dikomen di sini. Jadi bisa ditulis dalam kolom komentar perubahannya. Bisa tulis di sini ya, di komen. Nah, ini ada di masing-masing akun masing-masing. Ini Arjen punya. Nah, yang lain yang belum membuat, silakan membuat selagi masih bisa untuk kita melaksanakan itu. Tapi soalnya tidak dapat poin tugas tepat waktu. Biasanya batas deadline tugas itu sebelum pertemuan secara kelas online seperti ini. Kalau hari ini tentu soalnya tidak dapat DP poin lagi. Karena kan di sini kita mengumpul poin. Nanti kumpul poin-poin ini yang terbanyak nanti akan membantu kepada proses penilaian nanti ke depan. Nah, dan ini adalah semua penerimaan hasil, tapi hasilnya adalah nilai murni. Jadi yang kita akan olah untuk penilaian raport kali ini adalah nilai murni dari ujian. Memang ada kebanyakan ujian yang saya baca, ada yang cuma copy dari teman. Jadi saya harapkan itu bisa dibuat secara sendiri supaya kita terbiasa untuk melakukan itu. Memang ini secara daring, apapun yang kita bisa lakukan cuma copy dari internet, apa semua, cari di internet kan bisa di situ. Tapi yang diharapkan sebenarnya dalam tes seperti itu kan uji coba. Kita dicoba untuk apakah kita bisa melakukan enggak. Apakah kita bisa mengisi dengan jawabannya yang ada enggak. Jangan cuma, minta petamang, suruh kirim di WA ya, nanti kita copy. Nah, kebanyakan begitu, karena sering dapati seperti itu. Nah, jadi untuk ke depan, coba memperbiasakan diri untuk mengerjakan sesuatu secara sendiri. Oleh karena itu, gimana kita supaya bisa melakukan secara sendiri, maka mengikutilah kelas online yang seperti ini, supaya kita bisa paham di dalamnya. Oke, ada pertanyaan? Karena waktu kita tinggal 7 menit secara Zoom. Kalaupun sudah tidak ada, ya kita sudah akan mengakhiri pertemuan kita di saat ini, atau kelas online pada saat ini. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk mengisi absen di kelas Tojo. Tugas-tugas juga sudah bisa dikerjakan. Dan begini, ada baiknya untuk segera langsung memasukkan absen hari ini. Biasanya, kalau besok, lain lagi, tanggal berbeda. Nah, seperti itu. Jadi, ada baiknya untuk memasukkan hari ini. Karena di situ pasti akan tercatat masuk tanggal berapa, masuk tanggal berapa. Oke, jadi seperti itu saja. Nanti bisa dicek-cek, nanti Kiser akan informasikan lagi di grup kelas WA. Mau saya tahu kalaupun ada tugas baru yang muncul. Dan bisa juga bisa cek-cek secara sendiri tanpa melihat di situ. Oke, demikian untuk saat ini, untuk pertemuan kita di sore hari ini. Berikut juga kita akan bertemu juga di sore hari. Dan di pertemuan berikutnya, saya akan backing soal yang harus dikerjakan langsung di saat itu. Nah, saya mau lihat apakah kamu betul-betul mengerti tidak tentang ini dia. Jadi soalnya kita masih kembali lagi ke, mungkin kita harus konversi dulu dari sistem bilangan, baru kita dapat hasil gerbang logiknya seperti apa. Hasil akhir outputnya akan jadi apa, seperti itu.
Ya, oke. Demikian untuk saat ini, dan terakhir akan seperti biasa kita akan foto bersama di sini. Foto bersama, ambil posisi yang baik. Terasa akan screenshot di sini. Cari cahaya yang bagus. Oke, ada mau 2 kali pengambilan. Ini yang pertama dulu. Ini biasanya kasih masuk di kelas dojo. Yang kedua biasanya kasih masuk di grup kelas. Ketiga, 3, 2, 1. Oke, upload dulu. Nanti kalaupun ada yang mau bikin story, silakan, tidak masalah bikin story. Oh, ada ikut kelas online belajar tentang komputer, supaya kan orang tahu, ih, iya katanya belajar komputer. Oke, ini yang pertama sudah. Baru yang kedua. Oke, yang kedua, posisi lagi dengan baik. 3, 2, 1. Ya, terima kasih untuk kesempatan saat ini yang telah bersama-sama dalam kelas online. Sampai jumpa di berikut hari, di lain waktu, di jam yang sama. Jangan sampai ketinggalan. Dan kalau boleh, kalau pada saat dipisahnya jam 4, itu biasanya jam 4 tepat harus buka. Oke, supaya nyendak masuk di setengah perjalanan. Oke, sampai jumpa di berikut hari, dan see you next time.